Udah begitu saya diserang. Wah, orang banyak serang tuh dari arah depan, dari atas, dari belakang. Saya diserang sama orang-orang. Dasar pengkhianat, dasar mata-mata gimana. Wah, saya bener-bener dasar antek-antek Belanda, pengkhianat, penipu. Wah, segala macam itu saya dicaci maki. Di situ saya tuh gak bisa ngomong apa-apa. Saya tuh orang pada teriak pengkhianat, 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 bunuh aja, pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, bagaimana keadaan Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah pandemi yang semakin marak ini, Malam Mencekam akan mencoba selalu hadir menghibur Anda dengan kisah-kisah horornya. Pada malam hari ini kembali Ki Jambrong akan bercerita tentang petualangannya di alam gaib. Dan inilah kisah selanjutnya. Saya Mengai akan mengawal cerita ini. Assalamualaikum Ki Jambrong. Salam. Ki Jambrong sehat ya? Sehat selalu. Masih tetap jalan-jalan tiap hari? Tiap hari jalan-jalan kerja. Mau kerja? Cari rezeki. Oh, Ki Jambrong masih kerja nih? Masih. Oh iya Ki, sebelum kita lanjutkan, dari subscriber banyak yang menanyakan alamat Aki dan nomor teleponnya Aki. Boleh? Boleh. Aki punya? Ada. Apa harus kita beritahukan atau gimana? Silahkan saja. Ya, itulah Sobat Malam Mencekam. Nanti Ki Jambrong mungkin akan menuliskan nomor dan alamatnya di kolom komentar. Baik Ki Jambrong, sekarang mau cerita ke bagian mana nih? Saya kemarin mau melanjutkan cerita kemarin. Saya ada di dasar Danau Situ Patok. Di Keraton Siluman Situ Patok saya melanjutkan perjalanan ke arahnya tuh ke barat. Ya, masih daerah Cirebon ya? Iya, daerah Cirebon. Oke. Semoga kisahnya menarik dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Silakan Ki Jambrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan perjalanan kemarin. Saya habis dari Keraton Siluman yang ada di dasar Danau Situ Patok. Saya laju langsung ke sebelah barat. Dan siang saya jalan ketemu sama orang-orang, ya begitu loh, gak aneh buat saya, selalu dihina, dicaci, dimaki ya. Yang bahasa itu tuh yang namanya wong gendeng, wong edan, wong gila itu buat satu udah makanan pokok, tapi gak masalah. Udah lewat itu saya udah di pertigaan antara Bandung. Kalau lurus ke arah Bandung, kalau ke sebelah ini ke arah Jakarta. Saya akan melanjutkan perjalanan saya menuju ke Bandung. Perjalanan sampai Bongas. Di Bongas itu kan ada pabrik semen. Di situ ada pembongkaran bahan semen. Saya ngelihat ke atas, saya penasaran, langsung mendekat. Ada security nanya, mau kemana? Saya pengen ke hutan Pak. Mau apa? Ya saya pengen ke sana aja, pengen main. Gak boleh lewat sini, kami ini kan areal pabrik. Tapi saya minta ini mau izin mau ke sana. Gak boleh. Saya terus langsung jadi security itu, saya gak hiraukan, saya jalan aja lewat keliling ke arah Majalengka. Di situ ada jalan kecil ya, jalan namanya jalan kampung. Saya masuk lewat situ. Jalan di jalan kampung itu. Bisa kira-kira ke sana tuh kotoran itu kira-kira lama enggak, jauh enggak ya. Terus ketemu sama orang yang lagi ambil rumput. Dia nanya mau kemana, saya mau ke hutan sana yang lagi dibongkar batu-batuannya.
jangan, itu di situ banyak dinamit, nanti kamu bahaya. Ah, nggak apa-apa, saya pengen ke sana aja, pengen main. Udah seorang gila. Tapi saya nggak rokok, bodo amat. Saya jalan, semakin lama semakin dekat. Di situ ada warung kecil, tukang kopi, orang apa di situ, untuk orang-orang proyek, orang-orang pabrik, karyawan. Saya di situ mampir beli aqua segala minum buat bakal ke atas. Yang ibu-ibu tuh nanya, "Yang mau kemana kamu?" "Saya mau ke atas bu, mau main." "Cari apa?" Enggak cari apa-apa, saya pengen main aja." Udah itu udah saya bayar, terus saya pergi ke sana terus, makin lama semakin ke atas. Di situ saya ngeliat ada batu sih, batu kecil, warnanya tuh agak kebiru-biruan warnanya tuh. Saya paranin deketin di situ. Pas saya pegang si batu itu rasanya tuh aneh. Kalau daerah Majalengka itu daerah panas, daerah gersang. Pas batu itu saya pegang rasanya tuh dingin. Enak aja, terus nyender satu di situ enak, nyaman, situ enak. Nggak berasa lama, satu dari belakang satu ada yang seperti ada yang datang tuh ke pundak satu sebelah kiri, sini keroyor. Pas saya tengok di situ ada ular sebesar tangan, warnanya hitam. Katanya sih ular kobra katanya sih. Saya tangkap ular itu, saya buang. Saya jalan terus ke atas. Di situ ada pepohonan besar juga. Di situ dulu panas, masalahnya panas. Saking enaknya duduk, hawanya sejuk, cuaca panas. Itu pas ketiduran satu di situ, dalam tidur satu mimpi ketemu sama perempuan tua, nenek. Dia nanya, "Jang, mau kemana Jang?" "Saya nih mau ke atas." "Jangan Jang, jangan naik, jangan ke atas. Di sini daerah bahaya. Di ujung sana juga ada bahaya. Banyak orang yang kesini tuh nggak bisa pulang." Tapi nih saya pengen ke sana, pengen main. Ya tujuannya maksudnya apa? Cuma pengen tahu aja di sini gitu. Ini gunung diledakin, dibikin semen tiap hari kok nggak habis-habis. Jadi saya pengen tahu ujungnya gunung ini sampai di mana. Oh gitu ya. Ya kan terserah kamu, kalau mau main sih saya main aja, tapi saya pesen kamu jangan sampai ngambil barang yang ada di sana, entah berupa apa jangan. Kecuali kamu punya maksud. Maksud apa nih? Ya maksud kamu aja, maunya apa? Mau sakti apa mau duniawi? Kalau kamu pengen sakti, ambilnya jangan sebelah kiri. Kalau pengen sakti, ambilnya sebelah kanan. Di situ ada tunggul ya. Tahu kan tunggul, ada tunggul. Kalau yang sebelah kiri di situ ada batu besar di situ. Tuh di situ kamu bisa di situ nginep. Ya minimnya 3 hari di situlah. Nanti ada yang datang, yang datang itu kepalanya botak. Itu namanya tuh buta. Terserah kamu kalau mau itu ke situ, terserah. Cuma ini ngasih tahu aja. Dalam waktu saya tidur tuh mimpinya begitu. Udah perasaan satu udah kena panas juga, kena matahari, saya panas terus bangun. Udah siang juga ya. Saya cari-cari botol yang beli tadi di bawah, ada saya minum, rokok di situ. Masa tukang rokok sih. Rokok, duduk dulu santai. Udah tenang, udah segar lagi, baru saya langsung melanjutkan perjalanan. Semakin naik di atas, saya di situ ada pepohonan besar, saya juga kurang tahu.
daunnya tuh lebar-lebar di situ. Duduk lagi di situ, saya tuh duduk santai. Ada ya anak kecil berdua datang. Ya nanya, Mau kemana Kang? enggak, cuma main-main aja. Pengen sugih, pengen kaya. Enggak, Kalau pengen kaya sih saya aja ikut. Cuman saya sih mintanya cuma satu kok, cuma dikasih aja cukup. Gak usah macam-macam. Nanti kalau lapar saya mau ngomong pasti minta nenen. kata yang satunya. Terus yang satunya ikut juga mau begitu. Tapi saya nggak mau. Mungkin dia kesal mungkin salah satu diusir. Udah ya kita cerita udah sampai asar, sampai di seberang gunung. Di situ ada kali kecil airnya bening. Di situ saya mandi, minum, di situ enak rasanya tuh enak, cuma aneh airnya tuh bau tanah, bau hampo. Udah nyebrang. Di situ ada pohon kadaka. Saya lihat ke atas, di atasnya tuh ada ular hijau. Emang kecil sih ularnya sih. Saya lihat ular itu tuh ya, saya lihat tenang. Itu udah lebih dari asar, hampir-hampiran gelap. Ular tuh jatuh dari pohon itu tuh jatuh. Udah jatuh ke bawah, udah nyampe jatuh, itu ular tuh masuknya tuh ke ada lubang di bawah akar kadaka itu tuh masuk ke sana, masuk ke dalam. Saya ikutin, saya rojok-rojok pakai kayu, tapi gak ada ular itu. Cuma waktu si kayu bekas ngerojok itu saya cium baunya, bau menyan. Makin lama makin malam, saya jalan terus, jalan gelap udah gelap total. Saya maksakan diri jalan terus. Di situ saya lihat ada gubuk kecil, ada lampunya samar-samar. Datang gitu, saya mampir, permisi, saya kemalaman, saya lagi main begini. Itu yang keluar tuh kakek-kakek, yang keluar tuh. Jang, mau kemana Jang? Saya coba main-main aja kek. Kamu malam-malam kesini mau ngapain? Saya mau main aja. Udah gini aja, kamu tidur sini, nginep sini, besok lanjut perjalanan kamu. Ya boleh lah saya. Boleh. Saya masuk sama kakek itu berdua ngobrol semalaman. Cuman dia nyaranin saya tuh disuruh jadi orang bener. Suruh sholat, suruh ngaji, suruh segala macam, nasihat masalah agama, masalah bebeneran. Gak boleh begini, gak boleh begitu, jalan yang bener. Ya saya itu aja, saya melengut, saya dengerin itu nasihatnya tuh. Tahu udah berapa jam, terus ada yang nenek-nenek lagi datang ngasih pepesan ketan sama kopi. Rokoknya daun kawung, rokoknya tuh. Udah jangan tuh dimakan dulu, diminum dulu kopinya, takut kamu haus, takut kamu lapar, silahkan. Nenek sih cuma adanya kayak begini, nggak kayak di kota, ada roti, ada segala macam sini. Maaf aja ya, nggak bisa nyenangin, nggak bisa nyugemakeun. Gitu cek orang Sunda nama. Ya Nek, terima kasih ini juga udah ngerepotin, udah nyusahin nenek sama kakek di sini. Ya enggak, udah biasa, silakan aja. Terus saya sama kakek itu saya dibawa keluar. Saya dibawa keluar sama si kakek itu, saya disuruh mandi di belakang rumahnya tuh. Di belakang gubuk suruh mandi, di situ ada sumur kecil. Beli pebalawan letik tah. Di situ ada pohon cangkudu, bangkudu, pace. Terus itu ada situ. Terus satu dikasih mandi sama si kakek itu tuh, dia baca-baca. Yang kedengaran saya tuh pertama dia baca bismillah, baca syahadat. Udah banyak lah itu baca-bacanya. Udah gitu saya dimandiin sama si kakek itu, dia udah mandi.
Udah mandi itu udah beres, malah nggak boleh pakai anduk, jadi yang pakaian basah tadi itu saya tuh basah, pakaian satu basah, dibawa lagi pulang ke rumah tadi. Itu sama si nenek itu saya dikasih kain, Ini buat bekal kamu di perjalanan. Kamu gak usah takabur, gak boleh sombong, udah pakai aja. Kalau ada orang begini begitu sama kamu, ini jangan dihiraukan lah, kamu anggap aja nggak dengar. ya nek, saya patuhi saran nenek, mantan nenek, ya syukur lah. Di situ lagi saya tuh udah dikasih baju, tuh saya diajar bela diri. Saya sebenarnya nggak bisa bela diri sebenarnya pas diajar, tapi jurusnya tuh jurus saya juga nggak ngerti, yang namanya jurus apa ya nggak tahu, saya entah harimau entah apa saya nggak tahu. Tapi saya nggak mau pamer, ini hanya sekadar dongeng, nggak mau. Udah gitu saya latihan, perasaan saya tuh tiap hari belajar yang namanya jurus itu berjurus. Tahu berapa malam, tahu berapa hari, saya dikasih lagi. Itu bukan bahasa Arab, bukan tulisan Arab, itu jangjawokan. Ada sih bahasa. Jadi di jangjawokan itu ada bahasa Arabnya dicampur dengan bahasa Sunda. Ada belajar, disuruh dihafal, udah hafal tuh. Saya kayak naik apalah gitu ya, nggak tahu, saya nggak tahu. Perasaan tuh saya bisa terbang, perasaan tuh. Sampai jalan-jalan tuh waktu itu tuh saya perasaan tuh bisa terbang, perasaan tuh. Jalan-jalan terbang melayang di atas. Udah jalan-jalan ya namanya kota Cirebon udah kelihatan, kota Indramayu, kota Majalengka kelihatan dari atas tuh. Udah gitu saya turun lagi, balik lagi tempat tadi. Dia pesan, Tolong ini jangan digunakan asal-asalan, kalau nggak perlu, nggak penting. Tolong, masalah ini bukan mainan. Suatu saat kalau dipakai, janganlah disalahgunakan. itu dia ngasih pantangan sama saya, kasih pantangannya tuh nggak boleh buah cecenet, nggak boleh makan buah cecenet. Apa ya cecenet? Nggak boleh makan cecenet. Tuh waktu itu tuh saya rasa itu bener bisa terbang, perasaan satu bisa terbang, lihat sana lihat sini, enak. Udah saya nyampe ke rumahnya itu, dikasih saran lagi jangan disalahgunakan, kalau perlu silahkan pakai, kalau nggak penting-penting amat sih jangan dipakai takabur. Ya nih saya nggak bakal makan buah sesenet. Tahu saya di situ berapa hari saya nggak tahu. Udah lama di situ, saya udah perasaan itu tuh saya tuh suruh pulang sama si kakek saya sini. Ya udah sekarang sih kamu udah silahkan pergi ke sana. Tujuan kamu mau kemana silakan, cuman saya kata si kakek saya sama nenek cuma jurung doa, mengantar sama doa kamu biar pun selamat, biar sehat. Kamu jangan lupa sama istri kamu, sama anak kamu, jangan keterlaluan. Boleh jalan-jalan, boleh keliling, harus ingat tanggung jawab. Ya kayaknya, tapi sebenarnya saya nggak digubris masalah omongan itu, enggak. Acuh aja ngomong ya itu di depan kakek nenek. Dia juga tahu bahwa saya gitu, tahu, dia senyum. Si kakek sama si nenek tuh senyum. Dikasih satu batu kecil, batunya hitam, nggak dibawa. Kasih batu cincin, nggak dibawa. Insya Allah saya bawa, insya Allah pakai. Tapi sewaktu saya habis dikasih batu itu hitam, katanya sih batu ulung. Tapi kalau dipakai badan saya sakit semua. Sampai sekarang juga kalau dipakai sakit. Badan saya tuh sakit semua sampai sekarang juga. Makanya saya nggak pernah dipakai. Ya ada barangnya insya Allah. Ada. Suatu saat saya kepepet. Waktu bapak saya meninggal,
Tuh saya coba, gak bisa gak sih dipakai. Saya inget-inget apa saya udah pernah melanggar pantangannya itu ada apa, saya gak bisa. Terus saya ingat, oh iya pernah saya makan buah sesenet, sampai sekarang gak bisa lagi, hilang pantangannya udah saya makan ya. Hilang sama sekali, gak bisa dicoba. Jalan satu terus, habis disuruh pulang itu di jalan. Satu kebingungan entah kemana di ini daerah-daerah mana. Tapi yang pasti itu daerah Majalengka, itu yang pasti. Itu yang pasti daerah Majalengka. Di situ tuh saya kesana kesini mau kemana, tujuan saya tuh ya berdiri aja di tengah hutan tuh ya. Berdiri, pas kelihatan ada orang jalan. Lagi potong rumput. Saya paranin. Mang, saya mau nanya, kalau ke arah ke sana kemana? Kalau ke sana Pak Gaden. Kalau ke sana ke pabrik semen di Majalengka, Bongas. Emang kamu dari mana tadi? Saya dari sana, dari pabrik semen. Kemana? Ya jalan-jalan aja. Kamu kan pantes jalan-jalan, Buk Jabrik, Jakot Panjang, Caludi, pantes persis jalan gelo. Tadi kalau dia tuh udah bahasa Sunda. Dia sama saya senyum. Saya tak, Oma ngomongnya begitu. Maka saya tuh ngomong orang benar, bang, bukan saya orang gila, kenapa? Cuma penampilan saya emang begini. Nggak tujuan mau kemana? Nggak tahu saya. Asal jalan aja. Terus satu tuh turun, ambilnya tuh arah kanan. Sebab tadi sama si kakek saya nggak boleh ngambil arah kiri. Kalau jalan sejalan-jalannya ke patokan itu arah kanan. Saya ikutin arah jalan kanan. Jalan terus, masuk lagi ke hutan. Masuk ke desa Lewi Munding. Di situ tuh. Masuk daerah Lewi Munding. Saya di situ dilaledek sama anak-anak menjelunuk gelo teh naon teh wah naon lagi barudak. Bodo amat. Di Lewi Munding itu saya dilaledek sama anak-anak, sama orang, sama ini. Ada yang nyambit segala macam, pakai batu, pakai sendal, pakai segala macam. Teriak-teriak orang gelo, orang gelo, orang gelo. Kata anak-anak. Malah saya senang, malah saya ledek. Itu si anak kecil tuh ya. Saya pura-pura kejar, dia lari. Saya senyum juga sih. Jadi di situ saya dapat kebahagiaan, bener-bener bahagiaan saya. Satu, dia lari, saya balik lagi, dia ngejar lagi, gitu terus satu. Saya di situ bisa ketawa enak, tawa terbahak-bahak, mendapat kesenangan sama anak kecil di ledek tuh. Saya jalan-jalan, udah habis ke kampung Lewi Munding, terus saya masuk lagi ke daerah pesawahan, jalan daerah pesawahan. Masuk lagi ke daerah banyak hutan jati. Hutan jati di situ saya jalan di depan ada orang yang lagi duduk. Ya itu ada orang yang saya parani, saya deketin. Nang lagi apa mang? Enggak aja, lagi duduk aja, lagi ngadem. Saya habis dari Sumedang. Siapa bang? Habis belanja, kok jauh-jauh ke Sumedang. Memang kalau sini, kalau ke Cirebon jauh, kalau ke Pasar Majalengka jauh, Pleret jauh. Jadi saya dekatnya ke daerah Sumedang. Jalan kaki bang, iya jalan kaki. Itu emang orang kelihatannya habis belanja sih, bawa keperluan sehari-hari. Kata orang itu, mau nggak? Mau apa mang? Ya kamu barangkali hausnya ada air. Ada mang ini. Saya juga bawa air. Cuma dia ngasih roti ya mas, saya tuh ngasih roti. Terus kasih roti yang bulat itu.
rasa keju. Saya makan, ya, keju tuh rasa keju. Udah makan, udah minum itu saya ketiduran di situ. Kayak orang kena bius gitu. Habis makan roti saya tidur. Tidur aja tidur. Dalam mimpi waktu saya tidur tuh saya ketemu dia ngakunya tuh dari Sumedang ngakunya tuh. Saya jalan lanjut, di situ pun ada kalinya lebar terus. Di situ kebetulan tuh airnya tuh nggak banjir. Wah, mandi satu di situ tuh di kali tuh mandi enak, mandi seger. Terus seger dia udah mandi udah beres tuh, ngeringin rambut, ngeringin janggut satu, jemur loh. Ada yang datang, dia bawa pancing berdua. Mang lagi ngapain di situ? Iya mau Kang, saya habis mandi enak seger, panas-panas begini enak mandi. Mana emangnya nyahuanan orang terek busep didinya, si panen didinya waripuat tuh. Emang di sini banyak ikan apa mang? Banyak lalawak, mujair, kadang-kadang boboso, itu banyak, gampang. Kamu udah main di sini wah udah nggak ada harapan. Coba aja mang, jangan kayak memang dipacok. Coba sini saya mancing. Satu dikasih kail satu sama si orang itu tuh. Saya coba lempar. Gak lama kelamaan satu dapat lelawak. Lelawak tuh semacam tawes. Ya semacam tawes kan, ikan tawes, ikan tawar. Dapat satu terus saya ngomong, tuh mang saya dapat mang. Oh iya ya. Bisa kasih lagi si kail itu sama orang itu, dia langsung lanjutin mancing. Waduh, yang namanya ikan itu orang ada dapat banyak. Dia nanya lagi, sebenarnya kamu orang mana? Kamu siapa? Saya mancing di sini tuh hampir tiap hari, nggak ada orang yang berani mandi di sini, nggak ada. Emang kenapa mang? Di sini tuh ada semacam makhluk yang namanya itu salimar. Apa itu mang salimar? Salimar itu semacam tiker gitu. Kalau mau ini setengah hari gitu ya, sekitar ajan duhur itu si tiker itu ngambang keluar, dia cari mangsa. Kalau ada yang ngambil itu pasti kelelet, dibawa masuk ke dalam. Lelet itu siluman lelet mang. Ya bukan sih, bukannya salimar siluman air. Itu penghuninya di sini banyak, di sini yang korban. Tapi rata-rata orang tamu yang nggak tahu yang main. Masalahnya di atas sana banyak tukang kelapa. Banyak tukang kelapa mang. Iya. Jadi orang yang dari Cirebon atau dari Jawa mau ke Bandung, di situ orang-orang pada minum kelapa, jajan makanan ringan. Baru nasi juga ada. Sebenarnya mau kemana? Saya nggak kemana-mana, cuma jalan-jalan aja. Dia tuh yang satunya si asik mancing terus dapat terus. Dia dapat boncel, dapat udang, segala macam ikan di situ banyak. Itu yang satunya tuh cuma ngobrol aja sama mas saya tuh. Jadi gimana ya, dia mungkin tertarik ngobrolan saya gitu. Masalah ini ya tertarik ya. Keasikan lagi ngobrol-ngobrol itu ya temennya tuh panggil, Den mau mancing mau ngobrol. Mancing bener. Ini saya udah dapat banyak, kamu belum dapat. Oh iya ya lupa nih, asik ngobrol sama orang ini nih. Ya udah mang, kalau mancingnya masih aja saya mau lanjut. Saya lanjut ke arah berlawanan dengan air, satu jalan aja. Memang benar di situ banyak tukang jual kelapa segala macam. Di situ saya nyari yang dangkal, pas ada yang dangkal saya nyebrang ke atas. Malah saya di situ jajan juga sih, jajan bakso, jajan. Lanjutin satu perjalanan, udah jajan bakso jalan. Di situ ada pohon jati lah, kebun jati. Masuk lagi ke daerah
Bonjati, satu masuk nggak lewat aspal, nggak lewat Bonjati. Jalan terus satu tiap hari, selalu begitu jalan dengan perjalanan. Ya kurang lebihnya saya perjalanan, saya ngelihat seekor babi lagi nyusuin anaknya. Ya mungkin ada, mungkin 10 sih anak babi kecil-kecil. Yang namanya babi itu hampir-hampir nyerang, mungkin rasa terganggu lah, terusik mungkin. Dia langsung berdiri, saya manjat, Bonjati, manjat. Itu yang namanya babi nggak mau pergi, itu di situ aja di bawah terus. Alah, satunya gimana nih, waktu udah sore gimana. Itu babi sampai kelalang keliling putar-putar di bawah satu, di bawah pohon jati tuh, nunggu saya turun kali ya, bisa jadi jatuh cinta. Itu anak-anaknya pada mendekat. Tuh kesalnya saya tuh, si babi itu nyusui lagi di bawah. Saya susah turun gimana. Alah, satu bingung di situ, diam aja di atas. Kalau babi kan cari makan tuh tengah malam. Kalau babi mungkin perasaan babi itu lapar gimana, dia langsung pergi si babi itu. Saya langsung turun dari perjalanan saya tuh kan, beloknya tuh ke arah kiri kan. Tadi waktu di sana kan nggak boleh lewat arah kiri, saya selalu arah kanan. Satu saya di situ melanggar, saya tuh mengambil dari arah kiri. Perasaan saya tuh kalau arah kiri itu nantinya tuh ke Cadas Pangeran, perasaan satu. Kalau ke kanan balik lagi ke Majalengka, itu hitungan satu. Soalnya udah malam nggak tahu arah malam tuh. Saya ambil ke arah kiri, semakin lama semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Saya ada dengar suara mobil bus. Kayaknya kata saya ini kayaknya Cadas Pangeran, kayaknya sih udah deket jalan. Semakin saya maju terus, di situ ada kampung. Di atas itu ada kampung segerombol. Ada di itu anak-anak muda pada ngerubung gitu, ada main gitar segala macam. Dia nanya, "Kamu mau kemana?" Saya sih jalan-jalan aja, Kang. "Oh, kamu tampaknya kayak orang gila." "Bukan, saya bukan orang gila." "Mau kemana?" "Ya, saya lagi jalan-jalan aja, lagi main." "Udah, Kang, sini aja, nunggu siang besok kita ngopi-ngopi di sini. Kalau pengen ngerokok tuh ada ngerokok." Ya kebetulan saya pengen ngerokok, ya biasa ngobrol. Dia nanya segala macam. Itu perjalanan saya rahasiain, nggak saya cerita. Dia nanyain KTP, saya kasih KTP saya, udah hampir gak kebaca tuh tulisannya, dikasih. "Wah, ini KTP udah habis," katanya, udah mati, gak bisa. "Kamu pulang aja dulu, bikin KTP, kamu lanjutin perjalanan." Ah, kagok, Kang. Saya jalan lagi, di situ ada pertigaan. Saya ngambilnya ke kiri lagi. Kalau yang ke sana sih ya, kalau sebelah kanan arahnya ke gunung terus ke sana, nggak tahu kemana. Kalau pikiran satu ke kiri itu ke bawah Cadas Pangeran di situ. Saya di situ ngelihat ada pohon beringin besar, di situ ada kuburan, ada makam. Di sini di hutan juga ada kuburan juga ya. Saya dengar di sini tuh waktu zaman Belanda di sini tuh dulu kerja rodi gitu. Memang waktu itu saya pernah dengar juga sih, emang kerja rodi. Jalan aja saya perjalanan di situ, terus saya balik lagi ke tempat caringin yang tadi, duduk di situ dah. Duduk sambil ngerokok, dapat ngasih orang tadi duduk. Saya ada orang tuh datang di situ. Dia bawa belencong sama palu besar. Tanya, "Mau kemana?" Mau kerja sebule edan, digawe digaji hante. "Masa mau ke malam-malam mau kerja?" Wah, malam ini kan siang. Kalau nggak kerja, keluarga saya dihibas sama si bule-bule edan. "Oh gitu, Mang." Terus dia langsung jalan ke depan. Pas di situ tuh orang itu nyampe tuh, di situ emang banyak orang yang kerja. Batu, yang namanya batu itu pakai linggis, pakai segala macam, kalau dihancurin. Yang namanya itu
pada disiksa, orang disiksa harus kerja inilah itulah segala macam. Ada yang ditembak mati, ada air gini banyak gitu. Di situ tuh saya ngeliat ada orang berpakaian priayi. Saya nggak nanya ngobrol, saya berani, dia kan priayi, saya nggak tahu. Saya liatin aja, bukan dia yang liatin, saya yang ngeliatin. Tapi saya nggak berani nanya. Liatin, dia lewat dekat satu lewat. Cuma dia mandang mas, mandang itu hanya sebentar lewat aja, seleretan gitu ya lewat. Turun, satu udah ketemu sama orang priayi itu, saya turun terus udah turun gitu kan, di situ ada jalan lagi turun nyampainya tuh ke Pangeran, Cadas Pangeran. Saya balik lagi, bukannya ke sini ke Sumedang, bukan, balik lagi saya tuh sana. Saya ketemu sama ibu-ibu yang lagi nyapu di bawahnya tuh, ibu-ibu. Tapi anehnya ibu-ibu itu nyapu jalan segitu panjangnya pakai lidi hanya 9 biji. Ibu-ibu tuh emang pakaiannya sih pakaian kebaya, sampingnya samping batik, kain batik. Nyapu terus ibu-ibu itu. Nyapu dari terus bolak balik, tapi anehnya tuh nggak ada sampah di situ, nggak ada, nyapu terus. Saya lewat, dia nanya, Yang mau kemana? saya lagi main bu, lagi jalan-jalan. Mau nggak? Apa bu? Ini saya kasih satu, dikasih lidi sama si ibu itu tuh, dikasih lidi. Tapi nggak, lidi itu emang saya waktu itu emang lama sih pelihara lidi. Tapi kehidupan saya nggak robah, tetap aja begitu, nggak ada perubahan. Si lidi itu saya simpen di atas pintu, Emang pernah saya coba ya waktu lidi itu, waktu ada orang kesleo, si lidi itu saya pegang diurut. Tapi yang itu orang yang sakit yang teriaknya tuh sembuh aja, pendek cerita. Tapi sekarang lidinya hilang, nggak pernah saya pakai, nggak pernah saya urus, nggak pernah. Waktu udah hilang si lidi itu tuh, lama sih waktu mendapat itu. Perjalanan itu saya turun lagi terus, arahnya tuh arah ke Majalengka. Di situ ada jalan setapak ke bawah. Turun satu di bawah tuh, turun ke bawah. Malah saya sampai jatuh turunnya juga, sampai ngeserosot sampai ke bawah. Di situ ada kali kecil, batunya lumayan gede-gede. Suatu tersangkut celana saya tuh, tersangkut ke akar. Itu yang namanya celana tersangkut itu, saya susahnya dibuka, susah sampai sobek aja, sobek. Udah sobek saya turun ke dasar. Di situ ada kali kecil, emang airnya bening, batunya banyak di situ tuh. Malah saya nongkrong di situ, duduk di batu tuh. Kayak namanya nyamuk pasti itu banyak. Lagi asik-asiknya duduk, dari samping sebelah kiri saya tuh ada yang kerobas itu, suara alang-alang tuh, rumputan kerobas. Mendekati, udah deket dia teriak gaur, saya lari. Saya lari terus, arahnya berlawanan dengan air, ke girang, ke hilir. Lari terus saya. Tapi yang tadi teriak-teriak itu nggak ngejar, nggak. Lari terus ke sana. Dari di sananya tuh saya ada ngelihat perempuan yang rambutnya panjang di situ tuh, sambil nangis, bawa anak 2. Saya deketin, teh lagi apa teh? Kan saya lagi nungguin suami saya lagi kerja di atas, tapi nggak pulang-pulang. Udah berapa hari? Udah lama nggak pulang-pulang nih. Anaknya yang satu sakit, mungkin udah bayaran atau gimana, saya pengen beli obat. Oh gitu teh. Iya, tapi nggak pulang-pulang. Kamu mau ke atas? Enggak, saya mau sini aja. Tolong Kang, tolong kasih tahu suami saya anaknya sakit. Namanya siapa teh? Cari aja namanya Kang Ujang.
ciri-cirinya orangnya kurus, giginya tonggos ke depan, agak monyong gitu. Tapi saya nggak mau bergerak ke atas teh, saya cuma mau ke sana aja. Tolong Kang, tolong, kasihan anak saya lagi sakit, tolong. Saya nggak berani naik, masalahnya tebingnya nggak mungkin lah. Nggak mungkin saya bisa manjat, nggak mungkin. Kang, tolong Kang, tolong. Tolong kasih tahu mas suami saya, ini anaknya lagi sakit. Tapi yang saya lihat dari perempuan itu punggungnya itu berdarah. Saya tanya kenapa teh itu kok punggungnya berdarah begitu. Saya tuh ditembak sama anak saya sama Belanda. Kenapa ditembak teh? Waktu saya mau nyari suami saya, nggak boleh nemuin. Malah saya juga dikerjain di gubuk itu, dikerjain sama orang bertiga. Kerjaan gimana teh? Masa kamu gak ngerti? Perkosa. Iya, diperkosa sama bertiga. Udah gitu saya langsung ditembak sama anak saya nih yang sakit ini dua-duanya. Oh di situ teh. Jadi sekarang teh adanya di mana? Kalau rumah itu di mana? Ya itu di gubuk itu, di saung itu. Rumah saya di situ, tolong Kang cariin suami saya. Di situ ya merinding juga saya tuh, merinding jalan terus. Udah saya gitu saya pergi aja, nggak pamit gak apa, saya pergi terus. Pas satu manjat, masih daerah Cadas Pangeran juga sih, pas manjat saya ketemu lagi sama orang-orang sama orang tersangkut. Ada pohonan ya, pohon lamtoro lah, petai lamtoro, ada orang tersangkut di situ. Dia udah mati, orang itu tuh mah udah mati. Banyak sih itu, memang banyak yang disiksa sama Belanda sama itu tuh waktu kerja Rodi banyak. Jadi kalau orang udah disiksa mati dibuangnya ke sana semua. Jadi orang-orang itu nggak jatuh sampai ke dasar, pada nyangkut di pinggiran, nyangkut di pepohonan. Pohon bambu, di pohon segala macam banyak di situ. Mayat itu banyak. Dia teriaknya selalu minta tolong. Bebasin, tolong bebasin. Saya punya anak istri, tolong saya pengen pulang. Teriaknya selalu begitu. Saya juga emang rasa iba juga ada, tapi saya gimana cara nolongnya? Masalahnya di situ sadar, sekarang kan udah merdeka. Orang-orang teriak minta tolong, habis kerja disiksa sama Belanda. Banyak situ. Saya jalan di situ saya ngelihat ada ular ya gede juga sih. Tapi pendek. Ular pendek. Ya kurang lebih 2 atau 3 meteran lah. Ada ular besar, hitam warnanya tuh. Emang saya juga kaget waktu lihat itu tuh, kaget. Tapi saya mau lari kemana? Di situ tuh saya bengong mikirin saya mau lari kemana, mau mundur ke belakang susah, mau ke depan susah, ke atas nggak mungkin. Ya gimana guys, di situ saya duduk lemes, saking takutnya saya tuh duduk lemes. Ular itu tuh nyamperin, berubah. Ular itu jadi orang, jadi manusia, tapi warnanya tuh ya hitam orang Ambon sih, hitam orang Ambon. Makanya dia Mau kemana kamu? saya mau main jalan-jalan aja. Bukan mau bantuin kerja di atas? Enggak, saya nggak mau, capek. Udah saya pemalas kamu. Udah kerja aja sana yuk, saya anterin ke atas. Enggak, saya nggak mau kerja apa, capek. Malas kamu. Suatu ditarik-tarik, saya pegang ke pepohonan sampai pararut tuh saya pepohonan tuh. Saya ingat tadi sama si ibu itu satu dikasih lidi satu, saya simpan di pinggang, saya sabut lidi itu, saya sabat. Orang itu langsung teriak kabur, orang itu
kabur. Orang gede begitu takut sama lidi satu ya. Terus saya perjalanan yang namanya di bawah cadas pangeran itu banyak yang namanya arwah, udah yang buntung, yang begal segala macam tuh banyak. Rata-rata teriaknya minta tolong, ampunan, ampun Tuhan, saya capek, Tuhan tolong Tuhan, saya capek. Itu rata-rata teriaknya begitu, rata-rata. Entah yang kurus, entah yang gemuk, atau yang kecil, semua itu rata-rata teriaknya begitu. Mungkin kalau nggak sadar, mungkin saya juga nolongin bahwa itu, tapi saya nggak sadar bahwa itu waktu zaman Rodi. Saya tuh di bawah cadas pangeran tuh nggak mau naik tuh susah, tebingnya terlalu tinggi. Waktu malam itu juga saya tuh nyebrang kali lagi tuh, yang kali kecil itu yang tadi itu, nyebrang ke sebelah sana tuh. Saya duduk aja di batu, lagi duduk kebingungan. Satu ada yang datang naik kereta, naik delman, andong, dokar, bendi, nyamperin. Masa tempat begini begituan, nyamperin. Mau kemana Jang? Kok duduk kayak orang bingung? Iya Pak, saya kebingungan mau pulang. Saya pulang kemana? Mau naik ke mungkin atas. Itu lagi kebingungan gimana caranya keluar dari sini. Oh kamu mau pulang? Pulang kemana? Pulangnya? Ya saya sih mau pulang ke alam saya aja, bukan ke alam lain. Soalnya saya di sini juga saya sadar, bukannya nggak sadar, saya sadar. Di sini saya tahu, di sini tuh ini kali, oh ada andong. Berarti ini bapak tuh bangsa apa? Malah dia ketawa. Itu waktu ketawa itu suaranya gema. Waktu ketawa tuh dia berubah wujud jadi sebangsa buta lah, berubah. Yang delmannya itu udah hilang aja sama sekali, udah hilang. Dia berdiri aja bangsa buta. Dia ngajak naik ke atas, tapi saya nggak mau. Dia jadi di situ tuh saya tuh duduk sama si buta itu ngobrol. Di sini tuh masih butuh tenaga muda untuk bangun jalan di atas buat untuk manusia masa depan. Nanti ini jalan ini kalau udah beres itu orang-orang masa depan itu enak, nggak usah kemana-mana. Kalau mau ke kota tuh waktu ngobrol begitu saya dengar suara truk. Udah ada dengar suara truk, saya dengar ada orang teriak minta tolong. Pas saya lihat ke atas ada orang dilempar dari dalam truk tuh, pada diangkutin orang tuh, pada dilemparin. Kelihatan saya tuh ada 7 orang dilemparin dari atas tuh. Itu orang-orang tuh yang dilempar itu udah pada mati. Ada yang teriak, ada yang udah mati ya di situ tuh. Ada yang satu turun deketin, Kang tolong, saya udah capek, saya kerja Rodi di sini udah lama. Saya ingat sama keluarga saya, Kang tolong selamatin saya pengen pulang. orang mana Kang? Saya orang Kuningan. Saya di sini udah lama, anak saya masih kecil-kecil, Kang, tolong saya tolong anterin saya antar ke Kuningan. Oh jadi Akang korban kerja Rodi? Iya, katanya sih mau digaji. Sehari itu digaji tuh sehari itu seringgit, tapi nyatanya enggak, boro-boro digaji seringgit, dikasih makan aja enggak. Itu juga suka dikasih makan kayak bubur itu, bulgur atau apa, terus ada Pak sehari cuma sekali, paling 2 sendok dikasih makan itu tiap hari, tapi kerja siang malam di situ. Malah saya juga sering disiksa, dipecut. Malah banyak teman-teman yang dibunuh, yang ditembak, banyak. Jadi orang yang di sini tuh kan semuanya juga korban keganasan Belanda.
Semuanya juga pada dibunuh itu yang dilemparin ke semua yang di sini tuh yang orang-orang yang udah gak kuat, udah lemes, udah kehabisan tenaga kerja siang malam, dikasih makan enggak. Saya juga nih habis disiksa, habis dicambuk, saya juga. Saya udah gak kuat, saya dibuang ke sini. Berapa lama Kang di sini? Ya lama juga sih ya, sekitar 2 mingguan lah, sekitar 2 mingguan di sini tuh. Saya udah gak kuat sekarang, bukannya dianterin pulang ke Kuningan, malah saya dibuang ke sini. Ada berapa orang Kang kira-kira yang dibawa sekarang ke sini? Semuanya ada 9 orang, yang 2-nya udah meninggal. Yang 2-nya tuh, yang lainnya belum pada meninggal. Saya juga belum meninggal, saya juga. Jadi saya bisa ngobrol. Oh gitu Kang. Tapi kan sekarang udah zaman merdeka Kang. Sekarang udah zaman bebas penjajahan. Tapi Kang segini. Enggak, saya sih tetap zaman Belanda sih sekarang juga. Itu orang-orang coba lihat ke atas, tuh banyak yang kerja. Emang yang namanya suara bedil itu ya namanya di sana-sana darderdor, tahu peringatan, tahu nembak orang, saya nggak tahu. Di situ saya merasa iba, merasa kasihan gitu ya. Gak berasa air mata satu jatuh melihat orang pada menderita tuh di situ. Banyak orang di situ yang korban. Ada yang dilempar udah gak ada kepalanya, udah kakinya buntung, udah segala macam itu udah disiksa kerja rodi. Di situ satu memang merenung juga ya, merenung berpikir kok tega-teganya, kejam-kejamnya. Tapi menurut cerita kok kakek saya orang Belanda tapi baik kok, ngebantu masyarakat, suka ngasih makan segala macam. Tapi kok yang lain kok jahat. Tapi kayaknya sih ada di belakang itu mungkin ada orang-orang pribumi juga yang jahat, hanya sekedar atas nama orang Belanda. Tapi nyatanya emang begitu sih kenyataannya. Yang saya lihat di situ orang Belanda tuh ada 2 orang, tapi kok orang-orang pribumi nggak bisa ngelawan, apa gak ada kekompakan atau gimana. Itu ada yang namanya anjing-anjingnya tuh ada, itu sangat kejam, sangat ganas itu yang anjing-anjingnya itu kebanyakan tuh orang kulit hitam, tahu dari mana, ngomongnya juga aneh, saya juga nggak ngerti kata orang tadi itu. Oh begitu ya, kalau warna begitu menurut perasaan saya tuh warna gitu, rambutnya begitu kayaknya orang Ambon. Udah hitam galing, kalau nggak orang Ambon orang Irian ya, mungkin begitu. Itu orang itu sama saya tuh selalu ngeluh minta ditolong, selalu ngeluh minta tolong, gimana caranya terserah, yang penting saya bebas dari sini, saya pengen pulang ke Kuningan, anak saya, istri saya pasti nunggu. Nah, mungkin kan lah, sekarang kan udah merdeka, udah bukan zaman penjajah lagi. Dia ngalah seolah-olah marah. Di mana merdekanya? Coba liatin ke atas, lihat sama kamu di atas. Apa itu udah merdeka? Mana yang namanya merdeka? Gak ada. Mungkin sampai kiamat kerja terus, kerja dibayar enggak, siang malam makan boro-boro bayar. Makan aja susah, dikasih makan sehari bulgur 1 kali, coba 2 sendok, baru encer udah bau lagi. Kapan merdekanya? Kamu mau merdeka enak-enak aja. Gak ada di sini, gak ada merdeka. Enggak, saya tuh terus terang aja merdeka. Sekarang saya udah merdeka, ini saya merdeka, udah gak ada rodi, gak ada perang, gak ada apa, gak ada sekarang. Wah, kamu jangan menghayal. Tetap tuh coba lihat ke atas. Emang benar sih di atas, yang namanya di atas itu kerja rodi, yang namanya
Mantek ini tuh batu tartel ya, namanya batu li segala macam ya, batu kecil-kecil ya, sebesar kepala tuh pada jatuh ke bawah. Emang bener kelihatannya emang begitu. Tapi dia orang tuh selalu nuntut, dia minta pulang. Saya mikirin pulang kemana, gimana caranya saya nggak tahu. Itu kan udah merdeka, tapi dia tetap dia zaman penjajahan. Dia pikirnya zaman penjajah aja dia. Saya ngomong merdeka malah dia marah total. Udah lagi saya banyak cerita omong sama orang itu, dari atas ada suara bedil, suara tembakan dari atas tuh. Ya orang itu tuh langsung tergeletak, mungkin kena peluru, mungkin tahu ditembak tahu atau peluru nyasar saya nggak tahu. Langsung dia pingsan. Udah begitu saya diserang. Wah, orang banyak serang tuh dari arah depan, dari atas, dari belakang, saya diserang sama orang-orang. Dasar pengkhianat, dasar mata-mata gimana. Wah, saya benar-benar dasar antek-antek Belanda, pengkhianat, penipu, wah segala macam itu saya dicaci maki. Di situ saya tuh gak bisa ngomong apa-apa, saya tuh orang pada teriak pengkhianat, bunuh aja, pengkhianat. Itu yang namanya belencong itu sama linggi sama bambu nyerang masa itu di situ. Wah, kalau gak tahu ya saya juga di situ. Mungkin kalau nyata mungkin saya mati juga sih, diserang orang banyak. Udah sebut pengkhianat, antek-antek Belanda segala macam, saya tuh diserang sama orang-orang. Saya nggak bisa lari, itu perasaan saya tuh di situ udah, yang namanya badan saya udah hancur kayaknya sih. Perasaan saya tuh hancur, badan udah linu semua, sakit. Udah emang berasa sakit tuh waktu digebugin, saya berasa. Waktu dibacok kena pakai golok, pakai belencong, saya berasa badan saya tuh perih, kayak kena barang benda tajam, bener perih, sakit saya tuh. Udah ampun gak bisa ini. Langsung saya buang diri, kejebur ke kali. Waktu itu saya tuh kejebur ke kali, emang badan saya perih, kena air tuh perih, kayak luka gitu, perih, sakit saya tuh. Ada yang datang, dia nanya, Jang ai maneh nanaonan kadinya segala, jadi dia teh kan kerja rodi lain mantuan maneh kumaha nyamper kadinya naon maksudna. Pak, kalau saya tuh bukan zaman dulu, sekarang saya tuh zaman sekarang. Saya juga sadar bahwa yang keroyok saya itu bukan manusia, bukan. Soalnya sekarang udah zaman merdeka, bukan zaman Belanda. Dia juga terkejut, dia ngomong, Oh, jadi sekarang masa depan. iya sekarang masa depan, bukan zaman Belanda. Seorang itu merenung juga, yang merenung gitu ya. Dia berpikir, ya iya atau tidak, dia percaya nggak percaya. Dia nanya, Kalau bener sekarang udah merdeka, coba buktikan. ya bukti gimana? Saya nggak tahu, nggak bisa caranya, saya nggak tahu. Terus bukti gimana? Saya nggak tahu caranya gimana saya nggak tahu. Harus gimana? Yang penting sekarang udah merdeka. Malah jalan ini udah dipakai banyak bus, banyak itu udah aman, udah damai. Dia nanya, itu apa? Ini lidi dari mana? Dari atas. Siapa yang ngasih? Ibu-ibu. Dia tuh ngusap, ngelus kepala satu gini. Syukur kamu udah dikasih kenang-kenang, tapi tolong ya jangan disalahgunakan barang itu barang pusaka. Jangan disalahgunakan ini, itu jangan simpen aja lah buat kenang-kenangan dari zaman penjajahan Belanda. Tolong jangan sampai hilang. Ya mungkin karena saya ceroboh ya, saya simpan di atas pintu, hilang.
gak saya rawat, gak saya urus, selapin aja di atas pintu, hilang, tahu kemana. Kita balik lagi ke tempat yang tadi. Saya habis dikeroyok itu jatuh ke kali, yang namanya perih badan tuh bener berasa. Di perasaan saya tuh badan saya tuh keluar darah, perasaan tuh udah kena bacokan segala macam, yang namanya linggis, ya besi segala macam. Kepala saya tuh sakit. Ketemu sama kakek-kakek itu, sama orang laki-laki itu, saya dikasih tuh kok banyak tanya, banyak ngobrol sama kakek itu tuh. Udah sekarang gini aja, kamu pulang, ayo ikut saya. Ikut kemana? Ayo ikut. Dia tuh kayak bawa benda kecil sih, kayak bawa benda kecil. Si benda itu diarahkan ke atas, si benda tuh diarahkan ke atas, keluar cahaya yang turun tuh semacam harimau putih, itu. Ayo pulang aja yuk, jangan saya anterin, abah anterin ke sana yuk. Kamu maunya kemana, ke arah mana? Ya nggak tahu bahasa ke arah mana. Enggak, kamu maunya kemana? Saya nggak tahu, saya lagi main. Bener-bener kamu keterlaluan. Di sini orang berjuang bikin jalan buat kepentingan masyarakat, kamu main-main gak tanggung jawab kamu. Enggak, Abah, masalahnya bukan zaman. Sekarang kan zaman udah merdeka, udah tenang. Itu kan mungkin zaman. Saya sadar, saya bukan nggak sadar, saya sadar. Abah juga tahu bangsa apa. Kalau dia senyum, saya nanya, kalau Abah ini siapa? Udah gak usah tahu, kamu ikut dengan saya, naik di belakang saya. Pas saya mau manjat ke harimau putih itu, ke macan putih itu, saya kedengaran azan subuh. Bukannya manjat naik di belakang si Abah itu, bukan, malah saya duduk di atas batu panjang. Pas kedengaran azan subuh di situ tuh. Terus saya mandi di situ, bersih, bisa sholat subuh. Tahu ngarahnya kemana atau ke kiblat saya nggak tahu. Yang penting saya sholat subuh aja. Udah sholat subuh, terus udah sholat subuh, udah wirid gitu ya. Ada dari belakang saya tuh, ada ibu-ibu datang lagi dari belakang saya tuh. Yang lagi apa aja? Enggak, cerita mak, saya lagi ini aja. Saya habis sholat subuh kan, tanya malam dari mana. Saya dari atas habis main. Nah, kok di sini gitu ya, ada orang pada dibuangin ke sini waktu penjajahan Belanda, dibuangin, ada yang dibunuh, gimana. Udah jangan usah banyak cerita sekarang, udah tinggalin aja. Udah sekarang tinggalin aja tempat ini mau hujan, bentar lagi banjir. Udah sekarang naik aja ke atas, kamu mau hujan, sekarang mau hujan takut banjir, kamu ke bawah nanti kemana. Udah naik aja pulang. Satu sama si Emma itu disuruh pulang, meninggalkan tempat itu. Pas bener naik, saya ke arah sebelah sana. Di sana ada kampung, emang bener kampung. Di situ ada, di sebelahnya ada kampung kecil. Pas saya naik ke atas kampung, udah jauh dari kali, bener banjir, bener-bener hujannya gede tuh di situ. Terus saya di situ senang juga diselamatin sama ibu-ibu tuh. Terus si emak itu datang nyamperin lagi. Tuh ya Jang ya, banjir hujan. Ya mak, terima kasih, saya udah diselamatin sama mama. Bukan sama saya yang selamatin, sama Allah. Kamu yang benar kelakuan. Masa depan kamu insya Allah asal kamu bisa. Bisa apa? Ya nanti aja ikutin perjalanan kamu lah, terserah. Yang penting pesan aja, kamu jangan macam-macam, jangan disalahgunakan barang yang ada. Manfaatin biar manfaat buat orang-orang banyak. Kamu udah dikasih lidi ya? Iya mak, ada ini. Dikasih tahu lidi, kasih tahu. Cuma dia tuh malah dipegang.
dipegang begini sama si Ma itu, ya badan saya sakitnya ampun. Pasti diprorot gini tuh si Didi itu tetet, badan saya sakit semua. 3 kali, udah 3 kali. Terus si Didi itu dikasih lagi sama saya. Badan saya enak sehat lagi, nggak ada yang berasa sakit atau nggak apa, nggak ada. Terus saya diajak sama ke rumahnya sama si Ma itu, saya dikasih makan, dikasih apa, suruh tidur di rumahnya. Udah siang, saya disuruh kerja sawah. Disuruh kerja di sawahnya, biasa aja saya nyangkul di rumahnya. Udah sampai duhur, saya disuruhin, suruh makan, suruh bersih, mandi, suruh istirahat, suruh tidur. Saya di kampung itu tuh 3 hari gak pulang-pulang. Kalau pulang nggak boleh, Dan 3 hari di situ saya di rumah si Ma itu tuh, saya dikasih, cuma sayang barangnya udah gak ada. Saya dikasih ikat sama si Ma itu, dikasih ikat. Dipakai biasa, kalau dipakai emang enak sih, badan tuh seger, nyaman gitu, kesana kesini enak, seger. Jadi kita kayaknya berani kesana kesini tuh, berani, gak ada yang istilah takut, gak ada. Jadi kepercayaan diri itu bener-bener mantep. Jadi seakan-akan kita tuh punya temen. Jadi kesana sini berani aja, berani. Waktu itu dipakai, kalau dilepas ya biasa aja, normal, biasa. Jiwa pengecut saya keluar lagi. Tapi kalau dipakai tuh gagah gitu kayaknya, jagoan. Berani aja, perasaan takut hilang. Terus saya pergi dari situ tuh, udah pergi, saya udah nyampe naik ke atas. Pas di bawahnya patung Denles di situ. Itu ya hampir asar lah sampai ke situ tuh. Nah, sobat Malam Mencekam, bagaimana? Menarik perjalanan ke Jamrong? Bagaimana kira-kira kita lanjutkan ceritanya atau berhenti nih, sobat MM? Silakan berkomentar di bawah ya. Kalau sahabat ingin bertanya atau ingin lebih mengetahui perjalanan mistis Ki Jamrong, silakan tulis komentarnya, kami tunggu sekarang. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Ki Jamrong di video berikutnya. Tapi sebelum penutupan, ada sedikit pertanyaan nih Ki Jamrong. Boleh. Cincin yang bikin badan sakit kalau dipakai nanti boleh dibawa ya Ki ya di video selanjutnya? Insya Allah saya bawa, insya Allah. Oke, terima kasih. Jika sobat Malam Mencekam memiliki cerita mencekam dan horor dan ingin ditayangkan di Malam Mencekam channel, silakan kirim kisahnya ke malamcekamstory@gmail.com. Kami tunggu. Dan sobat Malam Mencekam, itulah tadi perjalanan Ki Jamrong yang begitu unik dan menarik untuk kita dengarkan. Masih banyak cerita lainnya yang menurut Ki Jamrong tidak habis diceritakan 1 bulan juga. Perjalanan yang begitu panjang dan penuh dengan mistis. Sampai di sini dulu, saya Mang Ei mengaturkan banyak terima kasih. Ki Jamrong, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.